Bayangkan jika suatu pagi kita terbangun, namun jalanan yang biasa kita lewati rusak, sekolah tidak lagi beroperasi dengan baik, dan rumah sakit kekurangan fasilitasnya. Pernahkah kamu bertanya, dari mana negara memperoleh dana untuk membangun dan menjaga semuanya itu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Caroline. Pada video kali ini, saya beserta teman-teman saya akan membahas satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu pajak. Kontribusi kecil, dampak besar bagi negara. Tapi sebenarnya pajak itu apa sih? Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh setiap masyarakat kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Meskipun demikian, pajak dapat dirasakan manfaatnya berdasarkan fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh negara. Jadi kenapa pajak memiliki peran yang sangat penting? Karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membantu kebutuhan aktivitas sehari-hari masyarakat. Melalui pajak, pemerintah bisa membangun jembatan, jalan, rumah sakit, sekolah, hingga transportasi umum untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Selain pembangunan infrastruktur, pajak juga digunakan untuk membiayai gaji tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, aparatur negara, dan juga untuk bantuan dana sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya soal itu, pajak juga berperan dalam stabilitas negara. Ketika suatu negara mempunyai penerimaan yang kuat, pemerintah dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan, jadi kesejahteraan masyarakat juga terus meningkat. Dengan kata lain, pajak bukan hanya soal penerimaan yang kuat, tetapi juga fondasi bagi keberhasilan suatu bangsa. Terdapat beberapa jenis pajak yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH yang dikenakan atas penghasilan dan diterima oleh wajib pajak. Kemudian yang kedua adalah pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dikenakan atas pembelian suatu barang atau penggunaan jasa tertentu. Yang ketiga adalah pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas kepemilikan bangunan dan tanah. Selanjutnya ada juga bea matra, yaitu pajak yang dikenakan atas dokumen yang memiliki nilai hukum seperti surat perjanjian. Lalu apa dampaknya dalam kehidupan kita? Manfaat pajak sebenarnya seringkali kita rasakan dalam kehidupan kita, seperti jalanan yang kita lalui, kemudian lampu untuk penerangan jalan, sekolah negeri, dan masih banyak lainnya. Selain itu, dari pajak juga kita bisa mendapatkan bantuan pendidikan, layanan kesehatan, dan juga hal lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi kecil dari masyarakat dapat memberikan dampak yang besar jika dikelola dengan baik. Bagaimana jika semua orang berpikir bahwa satu orang yang tidak membayar pajak akan tidak memberikan dampak apapun? Namun bagaimana jika setiap jutaan warga tidak membayar pajak? Tentu saja penerimaan negara akan berkurang karena pajaknya yang tidak dipatuhi oleh masyarakat, sehingga fasilitas umum dan kesehatan dan kualitas pendidikan juga akan menurun, dan juga bantuan sosial tidak dapat terrealisasikan dengan baik. Namun bagaimana jika sebaliknya? Maka tentu saja fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan akan lebih memadai untuk masyarakat secara luas, termasuk kita bisa menikmatinya. Oleh karena itu, pajak bukan hanya sebagai kewajiban kita sebagai warga negara, namun juga untuk sebagai memiliki tanggung jawab dan kepatuhan untuk saling membantu sesama yang kekurangan. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat akan pajak, maka tentu saja fasilitas umum dan kualitas bantuan dan juga yang lain akan lebih memadai karena pajaknya sudah dipatuhi. Oleh karena itu, sebagai penutup, kita ingat bahwa pajak bukan hanya soal laporan keuangan saja, namun juga untuk saling gotong royong dan membantu sesama. Ingatlah, kontribusi kita mungkin kecil, namun jika dilakukan secara bersama-sama, maka akan terrealisasikan dengan baik dan dapat saling membantu. Sekian dari video kami, terima kasih.